kalau gue bisa melakukan hobi gue dengan keluarga gue, itu kan berarti kayak apa ya? Melakukan semuanya di saat yang bersamaan gitu loh. Betul. Jadi I'm not gonna miss a moment juga. Terus kayak anak aku juga jadi lebih happy, ikut lihat mami olahraga, terus bisa barengan juga, kita ngumpul bareng, terus ya udah gitulah, setuju aja. Kayak aku selalu kayak dalam hidup tuh selalu menerapkan sesuatu hal dengan cara yang positif. Jadi kayak semua itu dari sini, baru turun ke hari, terus lalu ke fisik kita gitu loh. Setuju. Kalau di sini udah negatif, udah toxic ya udah bakalan semuanya bakal toxic ya. Segalanya gitu. Nah, begitu udah nyampe finish, udah selesai, terus dia bilang gini kayak terima kasih badanku, terima kasih pikiranku, terima kasih sudah mau bekerja, terima kasih sudah sangat hebat. Abis ini kita istirahat, besok kita coba lagi gitu. Di situ aku menangkap bahwa sebenarnya lari itu, terutama kalau memang konteksnya maraton gitu atau race gitu, musuh terbesar kita tuh sebenarnya diri kita sendiri ya sih. Bareng sama Indah di Curhat Bareng Indah, tempat kamu bisa berbagi cerita bareng sama Indah. Kali ini Indah mau ngomongin topik yang lumayan sedang jadi fenomena nih di banyak masyarakat Indonesia saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa banyak banget olahraga yang saat ini mulai digandrungi oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Mulai dari badminton, tenis, pilates, yoga, bahkan sampai lari. Ada beberapa orang yang memutuskan untuk ikut olahraga tersebut karena memang bermanfaat untuk kesehatan mereka, tapi ada juga beberapa ya udah yang cuman FOMO gitu, pengen ikut-ikutan aja, atau cuman sekedar biar bisa update dan supaya nggak kelihatan ketinggalan zaman. Nah, kali ini kita bakalan ada narasumber, salah satu sahabat aku yang dia ini lagi hobi banget, lagi getol banget dalam melakukan salah satu jenis olahraga, dan kita bakal tanya sebenarnya awal mulanya gimana dan kenapa akhirnya dia terjun di jenis olahraga tersebut. So please welcome Nada. Hai, apa kabar? Kabar baik, Kak Indah apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Seger banget ya, luar biasa loh. Nada mungkin boleh sapa dulu sobat DRV di rumah, boleh dikenalin dulu kira-kira Nada ini siapa sih? Mungkin belum semuanya tahu ya gitu Nada tuh siapa. Boleh mungkin silakan dikenalin dulu dirinya. Halo, nama aku Nada Ferlisha. Aku adalah seorang ibu, seorang istri, dan juga pekerja juga. Kebetulan akhir-akhir ini aku lagi suka banget olahraga lari. Nice banget. Ini ya mungkin banyak sobat DRV di rumah yang nggak nyangka kalau sebenarnya Nada ini sudah menikah, sudah punya satu anak ya, luar biasa. Single ya? Oh iya dong, single all the time ya, nggak apa-apa kan, orang nggak perlu tahu banget detailnya ya. Yang penting kan statusnya enggak. Yang penting statusnya enggak. Kalau kelihatannya masih single ya alhamdulillah. Awet muda ya berarti. Oke, tadi udah di spill sedikit kalau sekarang lagi belakangan lagi seneng dengan aktivitas lari. Boleh diceritain nggak itu awal mulanya gimana, Nat? Oke, kalau boleh jujur dulu aku emang suka banget olahraga dari kecil. Cuman emang bisa dibilang tuh lari salah satu olahraga yang bukan favorit aku. Oke, dulu sebenarnya bukan favorit. Enggak, aku lebih suka olahraga kayak badminton, berenang, apa segala macam. Lari itu udah pilihan paling di bawah lah gitu. Nah terus ya udah gara-gara ada teman aku namanya Momo dan Grace, mereka ini bikin komunitas lari, namanya itu Model Runners. Nah terus karena aku salah satu teman mereka, terus aku diajakin sama mereka untuk ikut komunitas lari ini, Model Runners. Terus aku ikut, terkumpul lah dengan teman-teman model aku, dan kita lari bareng. Jadi kita lari itu tiap hari Selasa di IBK jam 6 pagi, kita lari bareng untuk latihan, untuk race juga sih latihannya. Terus ya udah akhirnya kayak makin kesini makin happy juga di lari. Meskipun ya bisa dibilang aku lari jujur nggak tiap hari, cuman kalau bisa ya tiap minggu lah aku lari. Tiap minggu ya. Dan happy juga bisa kumpul sama teman-teman aku, terus olahraga bareng juga, karena itu kan melakukan sesuatu yang positif kan. Iya benar, setuju sih. Dan ya aku juga setuju ya, Nada ini wajar banget dia suka banget sama olahraga karena energi dia ini gede banget. Energi dia ini gede banget ya, sumpah. Dia tuh kayak emang nggak bisa diem dikit kayaknya ya. Terus emang diemin aja kan, atau diem nih. Iya kan. Dan kalau udah olahraga sama dia, emang dia powernya juga gede banget sih. Jadi wajar ya kalau orang-orang yang memang energinya cenderung besar, powernya cenderung besar, itu pasti alangkah lebih baik disalurkannya tuh ke hal-hal yang positif, termasuk olahraga kan salah satunya. Akhirnya gabung di komunitas model runners. Oke. Ini
Means di dalamnya itu isinya model-model semua apa gimana? Model-model semua, tapi buat orang lain yang bukan model bisa lari bareng kita juga setiap hari Selasa di GBK jam 6 pagi. Kalau mau kita lari sama kita bisa banget. Terus kita lari olahraga bareng-bareng, have fun bareng, itu bisa banget. Aku sempat lihat beberapa kali juga kan kayak kalian sering ikut event-event lari gitu kan, sering ikut race juga. Itu awal mulanya gimana? Emang ujungnya ke situ tuh arahnya, atau sebenarnya awalnya cuman kayak udah kita kumpul yang penting olahraga bareng sama teman-teman, atau gimana sih? Nggak pernah kebayang juga sih aku jadi pelari ya. Maksudnya aku kayak emang awalnya tuh ngikut teman aja, FOMO aja, pengen ikutan seru-seruan bareng. Terus akhirnya ya sering diajakin untuk race yang tadinya aku ngerasa kayak race 5 kilo kayaknya tuh jauh banget, gue gak pernah lari sejauh itu gitu kan. Tapi makin kesini makin sering lari, makin sering latihan kayak 5 kilo oke lah itu. Terus akhirnya 10 kilo, terus akhirnya pernah juga belum lama 21 kilo ditambah 5 kilo juga dalam satu hari. Jadi kayak emang lari tuh butuh apa ya, butuh keberanian untuk kayak keluar dari comfort zone juga. Jadi kayak banyak banget teman-teman aku yang bukan model, yang bukan pelari, mereka mau coba lari terus kayak yang gimana ya, aduh 5 kilo kayaknya gue gak kuat deh. Tapi ternyata makin di sini mereka makin kuat, pace mereka makin bagus gitu loh, dengan mereka latihan terus menerus gitu. Jadi kayak emang harus keluar dan punya keberanian yang lebih aja untuk melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Karena dulu aku benar-benar kayak yang hari pertama aku ikut Model Runners, aku inget banget 1 kilo, satu apa 2 kilo gitu muterin ring GBK, itu aku ngerasa capek banget. Terus kayak yang gue stamina-nya ternyata gak sekuat itu ya. Tapi dengan seringnya ikut lari, dengan seringnya ikut kumpul sama Model Runners dan komunitas lain, jadi kayak yang terpacu juga untuk kayak gue lebih pengen bagus lagi nih, lebih performa gue harus dinaikin lagi nih gitu. Oke. Jadi awal mulanya sebenarnya karena memang ya FOMO aja ya, karena emang yaudah ikut-ikutan deh, mumpung yang ngajak juga teman, terus bareng sama teman-teman. Tapi ternyata akhirnya bisa nemu kenyamanannya sendiri di lari ini. Sampai terakhir tadi terjauh 21 kilo ditambah 5 kilo. Iya. Gokil sih. 21 kilo berapa menit berapa lama tuh ininya? Total durasinya. Aduh lupa deh, pokoknya waktu itu mikirnya yang penting finish. Ya. Tapi sebelum cut off time sih. Pokoknya 21 kilo itu aku dapat menyelesaikan race tersebut sebelum cut off time. Jadi kayak I was actually proud of myself juga gitu loh. Karena achievement ya. Hari jadi benar-benar. Oh my god, tiba-tiba gue 21 kilo. Karena jujur sih menurutku juga memang lari itu salah satu olahraga yang mager ya gitu loh. Apalagi lari sebetulnya kayak kalau makin jauh kan makin kayak boring sebetulnya untuk beginner ya, karena repetitif kan. Iya benar-benar. Iya, emang harus go with the flow and enjoy every process aja sebetulnya gitu. Oke. Nah, apa yang bikin kamu akhirnya bisa enjoy the process dari kamu lari itu? Karena kan tadi kamu bilang dulu tuh sebenarnya kamu menempatkan lari itu di urutan terakhir nih kayaknya untuk olahraga gitu. Kenapa akhirnya bisa enjoy the process? Oke, kalau dulu aku tuh olahraga sebelum aku nikah, sebelum aku punya anak, aku tuh selalu menargetkan olahraga itu menjadi sesuatu yang bisa bikin badan aku tuh lebih tone, lebih bulky, lebih apa gitu. Jadi menurut aku kan lari itu kardio. Jadi kayak untuk aku ngurusin badan tuh pasti jauh lebih cepat dengan lari. Nah kalau dulu aku kan pengennya tone lebih bulking lagi apa segala macam. Kalau semenjak aku punya anak, aku niatnya tuh emang pengen ngurusin badan. Jadi nggak apa-apa juga kali ya kalau sekarang gue coba dilari gitu. Jadi sebenarnya selain memang awalnya tadi karena ada ya udah ikut-ikutan teman, tapi akhirnya mencoba untuk melihat kira-kira ini celah manfaatnya di mana nih. Juga nih gitu. Iya. Itu yang akhirnya jadi motivasi ya. Oke. Apa hal yang paling menarik yang kamu temuin dari proses kamu coba untuk akhirnya lari dari 5 kilo, 10 sampai akhirnya makin lama makin naik? Hal menarik atau hal paling berkesan apa yang mungkin pernah Yang paling menarik itu di saat aku ikut race, running race, terus aku bisa menyelesaikan running race tersebut dengan waktu yang diinginkan, pace yang memuaskan, dan juga mendapatkan medali. Tapi feelingnya gimana sih Nat? Karena jujur ya, aku kan teman-temanku banyak juga yang lari dan aku juga sering ngeliat postingan kamu juga. Terus kayak aku ngeliat gimana bangganya, gimana terharunya orang-orang yang abis race terus mereka akhirnya dapat medali. Nggak peduli mungkin ya waktunya mungkin nggak terlalu yang kayak ngejar harus secepat mungkin sampai, tapi at the end mereka bisa finish strong gitu kan. Terus dapat medali. Apa perasaan yang kamu
dapetin dari situ? Happiness, confidence, juga apa ya, proud sih sebetulnya sama diri sendiri. Jadi kayak emang aku kalau lari apalagi ikut race gitu, aku pokoknya tujuannya itu bukan aku harus di podium, enggak juga. Aku belum mampu juga untuk berada di podium, aku tahu itu. Tapi ya emang have to enjoy every process aja gitu. All the little process tuh harus di cherish aja gitu loh. Betul. Dan Etienne, kamu tadi yang ngerasa kayak happy, proud to yourself gitu kan, itu justru adalah perasaan-perasaan yang paling penting ya. Aku kalau misalkan ikut running race sama teman-teman aku di Modern Runners, aku sebetulnya pengennya tuh finish together. Bukan kayak gue harus duluan, enggak ada pemikiran seperti itu sama sekali. Aku pengennya tuh kayak we start together, ya finish together gitu loh. Gitu. Pokoknya hati-hati aja. Dan si Model Runners ini akhirnya jadi komunitas yang semakin berkembang nggak sih? Semakin berkembang, terus akhirnya aku juga dan teman-teman juga jadi banyak kerjaan juga. Itu mau aku tanyain berikutnya. Itu mau aku tanyain berikutnya kayak opportunity apa gitu yang kemudian didapetin dari situ sebenarnya. Makin banyak kerjaan, artinya kerjaan dalam konteks apa nih? Apa ya, ikut serta dalam running race, terus juga brand-brand olahraga apa segala macam tuh ada aja. Mulai ngelirik ya bener-bener. Thanks to Momo, thanks to Grace, thanks to Mau Widya semua. Terima kasih. Boleh mungkin kali-kali diajakin teman-teman kita ngobrolin ya. Kita lari. Doakan ya semua. Ini belum ada keberanian untuk belum. Sejujurnya belum. Karena kalau aku pribadi jujur ya, kemarin tuh aku lagi pengen rutinin olahraga, tapi sejujurnya aku lagi pengen memilih apa nih olahraga yang pas buat aku, karena kan secara postur dan berat badan kan aku termasuk yang kurus kan. Aku sempat wondering, tadinya aku mau lari gitu, karena menurut aku lari itu adalah olahraga paling sederhana dalam tanda kutip quote and quote ya gitu. Kenapa sederhana ya? Karena kita nggak butuh banyak kayak kalau ke gym kan kita harus berangkat dari rumah ke tempat gym, terus ngangkat beban segala macam, ada step by stepnya gitu. Sementara kalau lari ya udah startnya aja dulu gitu, start to doingnya aja dulu gitu kan. Cuman kemarin sempat ada yang ngomong sama aku kayaknya kalau buat lo better jangan lari deh, karena lo kurus, terus makin kurus dan segala macam. Jadi aku kayak masih mencari-cari apa ya olahraga yang cocok yang mungkin bisa dilakukan. Dan justru orang-orang malah bilangnya kayak kalau lo tuh harusnya nge-gym. Aduh, itu dia yang gue paling mager. Tapi lari itu bisa mengencangkan badan dan ini juga sih membantu otot kita buat lebih kencang, lebih segala macam, bagus juga. Bisa dikombain juga sih, jadi lari sama gym juga. Gym ya, oke. Nanti mungkin bisa kita riset dulu kali ya. Iya dong. Siapa tahu ya. Siapa tahu kita ini ya. Boleh dong. Insya Allah ya nanti. Terus motivasi aku untuk kayak lari di GBK juga karena di sana, rumahku lumayan jauh dari GBK. Iya benar. Tapi aku termotivasi karena di sana tuh banyak fotografer. Emang banyak aku sama ya. Oh my god. Oke lari. Aku juga terima kasih. Tiba-tiba nanti di tag gitu kan. Di GBK juga yang udah selalu mensupport para pelari-pelari yang ada di GBK, di luar GBK juga mereka support. Thank you so much. Jadi kayak yang memberikan motivasi juga, bukan karena aku banci kamar, cuman itu suatu motivasi yang emang diberikan oleh mereka secara tidak langsung gitu. Dan secara tidak langsung juga akhirnya jadi kita bisa ngeliat progress kita day by day nggak sih di situ tuh ya kan. Karena itu yang aku rasain juga, kayak waktu itu pernah hari pertama aku lari di GBK bersama Modern Runners, ada salah satu videographer yang took a video of me running, terus aku waktu itu pakai celana pendek dan aku kayak ngerasa kayak paha gue kurang kenceng deh gitu kan. Terus sekarang kayak belum lama gitu kayak kayaknya paha gue udah lebih kenceng daripada waktu itu deh. Jadi aku ngerasa tuh kayak comparison yang membawa positivity aja dalam hidup aku gitu di dunia lari ya. Aku baru tahu di GBK tuh banyak banyak fotografer dan videografer juga ternyata. Iya. Dan bener-bener kayak memotivasi, misalnya kita udah capek banget gitu kan. Dan orang kalau lari udah capek pasti kan pengen jalan ya. Iya. Terus kayak pas fotografer atau videografer lewat ya lari. Masa lagi nggak boleh. Kelihatan shootnya lagi jalan gitu. Padahal kan idenya udah outfitnya udah pelari banget gitu kan. Jalan kayak halo. Ya tapi mungkin itu juga kali ya salah satu motivasi kenapa banyak orang akhirnya memilih untuk larinya tuh ke GBK gitu. Walaupun emang enak sih lari di GBK dan kayak di sana udah bersih, terus kayak banyak ketemu orang baru, komunitas lari semua pada ngumpul di sana. Dan aman juga ya. Aman juga ya, jadi kayak
banyak juga kan orang zaman sekarang pengen lari dengan menggunakan outfit lari yang lumayan cukup seksi gitu. Tapi di GBK tuh aman-aman aja ya, karena ya memang tempatnya ada fasilitas juga nggak ada apa gitu. Betul setuju. Iya sih, karena memang sebenarnya kan kita menyarankan kalau olahraga ya memang di tempatnya yang sesuai, yang proper ya gitu. Soalnya aku pribadi jujur masih ngeliat banyak orang yang lari tuh di pinggir jalan, pinggiran jalan Sudirman itu kan iya ada sih mungkin space-nya, tapi kan juga nggak berani. Iya, tapi kan tidak diperuntukkan untuk lari ya sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin ya nggak apa-apa lah sedikit jauh dari jarak rumah ataupun jarak tempat tinggal kita, tapi kan at least safe gitu. Dan isinya juga emang orang-orang yang ada di passion yang sama gitu kan. Jadi kita pasti rasa lebih secure juga. Oke. Running lately has been very fun. Buat aku dan buat teman-teman aku di komunitas, dan buat banyak orang sekarang lagi hits banget ya lari itu. Jadi kayak aku memotivasi orang baru, teman-teman aku di luar sana yang pengen mencoba lari, cobalah lari gitu. Kalau emang Indian kalian nggak suka, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. At least coba dulu ya. Coba sesekali lah gitu. Oke. Apa dampak yang secara positif kamu rasain di kehidupan kamu sehari-hari gitu, di luar dari aktivitas larinya ya gitu, tapi yang kamu rasain mungkin ke badan kamu, ke pola pikir ataupun ke hal-hal di kehidupan sehari-hari yang dirasain apa? Dari lari, efek dari lari. Oke. Kalau lari kan aku misalkan contoh, aku setiap minggu latihan sama teman-teman aku di GBK di hari Selasa. Itu kita mulai lari di jam 6 pagi, dimana aku harus berangkat dari rumah aku jam 5.15. Ya lagi jauh banget. At least ya. At least. Dan itu kayak memotivasi diri aku aja untuk menjadi lebih disiplin. Gitu. Memperbaiki pola tidur apa segala macam gitu. Karena aku emang tipe orang yang kalau gue bisa lebih disiplin, gue bisa lebih baik lagi, kenapa enggak dicoba gitu. Iya, betul. Gitu. Dan aku juga dengan bangun pagi, aku masih bisa berolahraga, terus pulang masih bisa ngurus anak. Jadi kayak apapun yang dimulai di pagi hari itu pasti akan berdampak lebih positif aja untuk dalam satu hari itu gitu loh. Karena jadi lebih produktif juga kan. Iya, benar. Nah, aku pernah lihat juga nih Nat, kayak kemarin tuh waktu ada maraton di mana ya lupa, jadi ada pelari yang ketika dia mau nyampe finish itu, makin dia nyampe finish tuh kelihatan dia kan ngerekam diri dia, terus makin jauh, terus makin nyampe finish tuh dia kayak makin berusaha untuk ayo dong bisa, yuk kuat. Nah begitu udah nyampe finish, udah selesai, terus dia bilang gini kayak terima kasih badanku, terima kasih pikiranku, terima kasih sudah mau bekerja, terima kasih sudah sangat hebat, abis ini kita istirahat, besok kita coba lagi gitu. Di situ aku menangkap bahwa sebenarnya lari itu, terutama kalau memang konteksnya maraton gitu atau race gitu, musuh terbesar kita tuh sebenarnya diri kita sendiri nggak sih? Ya kan? Nah, dia ngerasain hal kayak gitu juga nggak? Ngerasain, makanya aku selalu kayak dalam hidup tuh selalu menerapkan sesuatu hal dengan cara yang positif. Jadi kayak semua itu dari sini, baru turun ke hari itu lalu ke fisik kita gitu loh. Kalau di sini udah negatif, udah toxic ya udah bakalan semuanya bakal toxic ya. Segalanya gitu loh. Iya, aku setuju sih. Dan ini juga adalah salah satu kayak salah satu prinsip yang selalu aku pegang dalam hidup aku, bahwa ya we are what we think. Iya, gitu. benar. Badan kita, semua hal itu akan membawa sesuai dengan apa yang kita pikirin. Kalau yang kita pikirin positif ya semua tuh pasti akan berjalan ke arah positif. Tapi kalau yang kita pikirin negatif atau toxic kayak tadi Nada bilang, ya udah semua pasti nggak akan beres. Ya karena dalam hidup kan pasti semua tuh ada pilihan. Betul. Tinggal kita mau pilih yang mana nih, mau A, B, C, D. Ya pokoknya kita harus pilih yang terbaik buat diri kita. Dulu baru buat orang lain. Kalau kita kita pokoknya harus memilih positif dulu lah untuk diri kita sendiri, baru kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Mantap sekali, luar biasa ya. Efek dari lari gitu ya, jadi lebih menyelami diri sendiri, lebih menyelami pikiran secara positif. Nah, aku pernah lihat juga kamu pernah update lari tuh, kamu sambil bawa stroller bareng sama anakmu gitu, terus kayak ada suamimu di sebelah gitu. Suami ikutan lari juga apa gimana? Ikutan lari, iya. Dia kalau di komunitas aku dipanggil Koko Darling. Dirimu juga manggil dia Koko Darling ya. Terus ya udah dia masuk suami itu emang tipe orang yang ya udah go with the flow, santai, terus apapun yang aku lakuin dia support. Jadi cara dia mensupport apapun yang aku lakukan ya dia ikut serta kadang-kadang gitu. Jadi kayak dia kan morning person kan, jadi dia ikut aku ke GBK jam 5 pagi itu kayak lebih big deal ya, big deal banget buat dia gitu kan. Jadi ya emang happy aja sih,
dan aku emang tipe orang yang kalau gue bisa melakukan hobi gue dengan keluarga gue, itu kan berarti kayak apa ya? Melakukan semuanya di saat yang bersamaan gitu loh. Betul. Jadi I'm not gonna miss a moment juga. Terus kayak anak aku juga jadi lebih happy, ikut lihat mami olahraga, terus bisa barengan juga, kita ngumpul bareng, terus ya udah gitulah. Setuju aja makanya. Tapi basically memang suamimu memang suka olahraga atau karena ya mungkin dia lihat kamu suka olahraga jadi akhirnya dia juga Dia emang dari dulu suka olahraga juga sih. Emang suka olahraga juga. Suka gym juga dulu waktu kecil, berenang, suka main bowling, pokoknya emang aktif kayak aku juga sih. Emang aktif juga ya Bun ya, dua-duanya aktif ya. Iya juga sekarang aktif sih. Makanya lihat kayaknya kayak bapaknya Udah mulai ini ya, udah mulai kelihatan ya. Iya. Oh oke, jadi basicnya sebenarnya memang suka olahraga juga. Iya, suka olahraga juga, dan kita suka mencoba sesuatu yang baru aja gitu. Karena dia juga, suami aku juga nggak pernah lari sebelumnya. Tapi ya gara-gara aku jadi dia ikut lari. Oke. Suka ikut race juga? Dia baru ikut race 2 kali. Baru ikut 2 kali. 2 kali. Oke. Ikut sama model runners juga. Pantesan ya. Tapi ada cowok lainnya juga nggak sih di model Di runners? model runners itu enggak. Nggak ada. Oh, cewek-cewek yang semua. member intinya nggak ada. Oke. Tapi kita suka ini juga sih, kayak suka lari bareng sama cowok-cowok gitu. Memang nggak membuka buat cowok-cowok masuk di dalam komunitas atau I mean ini cuman khusus cewek aja atau gimana, atau emang belum ada aja? Oh, belum ada aja sih kayaknya. Iya, belum. Tapi sebenarnya open aja kan, siapapun bisa join kan. Lebih mengutamakan perempuan. Women empowerment ya. Luar biasa loh. Minum dong, silahkan. Iya. Apalagi saya bunda nanya. Oke. Nah tapi ini mungkin sedikit agak, aku mau melipir dikit nih dari pertanyaan awal-awal kita tentang lari, olahraga dan sebagainya. Karena udah mulai ngebahas suami, ya kan. Dengar-dengar ya. Dengar-dengar. Ini jalur ketemu sama suami ini agak unik nih. Udah jadi rahasia umum. Udah jadi rahasia umum bahkan ya. Nah mungkin boleh diceritain lagi awal ketemu sama suami itu gimana? Awal ketemu sama suami itu kita ketemu di zaman COVID. Oke. Di zaman COVID itu dimana kayak di Jakarta lagi ada PSBB. Terus kayak salah satu teman teman dekat aku namanya Angga, dia kayak bilang gini ke aku, "Lo kasian banget ya Nat, single PSBB nggak bisa kemana-mana, makin jomblo aja." Terus gue harus ngapain dong? Sebenarnya udah main Tinder aja. Terus aku tuh tipe orang yang nggak pernah mau kenal sama orang online. Ya, karena menurut aku kayak dating apps lagi ya. Dating apps tuh kayak ngapain sih? Kayak ini banget gue gitu. Sorry ya teman, ya paham sih. Ngerti gak sih kayak buat orang yang nggak pernah main gitu kan kayak ini banget lah gitu. Terus ya udah akhirnya aku nurutin lah tuh teman aku, ya kan, aku download Tinder, terus langsung pakai yang premium karena biar dapet yang oke. Biar langsung terkurasi ya. Terus ya udah aku cuma match sama 3 orang, terus salah satunya ya Andrew. Terus Andrew juga waktu itu yang paling getol ngechat aku. Terus ya udah ketemunya itu di pagi sore, gara-gara dia bilang kayak kamu suka makan apa gitu. Dia mengharapkan aku mungkin menyebutkan fancy restoran gitu. Enggak, gue suka Padang. Anak ini sukanya nasi Padang, aku guys. Aku sukanya nasi Padang. Terus lagi udah makan di mana? Kamu suka di mana? Sukanya di pagi sore. Pagi sore mana? Cepete. Tapi yang di Cepete kan lagi PSBB, jadi nggak bisa dine in kan. Terus aku bilang kayak gimana ya, kita nggak bisa makan di restorannya. Terus ini suami aku nih ada ininya juga, jadi bilang udah kita makan di mobil aja. Tuh makin takut, kok makan di mobil? Mana pertama ketemu lagi. Nanti kalau aku dia ngapain di mobil gimana? Aku takut gitu. Terus ya aku cari cara di BSD itu nggak PSBB. Iya. Kita ke BSD aja jauh banget. Yang penting aku bisa ke restoran. Waktu itu rumah daerah mana? Cinere. Dari Cinere ya, dari Cinere ke. Yang penting nggak apa-apa deh. Yang penting aku bisa duduk terus banyak orang ya kan di restoran. Dan aku ngerasa aman, nyaman gitu ya. Bener. Terus ya udah akhirnya aku makan sama dia, ketemu di pagi sore BSD. Dari situ akhirnya udah langsung memutuskan untuk serius berhubungan. Pokoknya aku emang tipe, dan kebetulan karakter Andrew ini emang mirip sama aku gitu loh. Personality
apa segala macam tuh mirip. Jadi kayak kita bukan tipe orang yang kayak oh kamu mau pacaran nih semua, enggak, pokoknya ya kalau aku suka sama kamu aku akan jalan sama kamu. Kalau enggak ya udah, aku ngechat kamu aja aku gak mau gitu loh. Gitu nggak akan ada yang namanya tanggal jadian kapan. Nggak ada. Pokoknya kalau aku nggak suka sama kamu ya udah, aku nggak akan ngelanjutin gitu loh. Tapi kalau aku nyari kamu atau kayak kamu nyari aku ke Ladeni ya berarti there's something going on aja gitu loh. Yes. Oke. Life is simple. Makanya gitu loh buat aku. Setuju. Dan kebetulan ketemu sama pasangan yang juga sama juga gitu. Simple juga. Berapa lama akhirnya dari kalian ketemu for the first time itu di rumah makan Padang gitu? Sampai akhirnya nikah. Sampai nikah itu 7 bulan. 7 bulan. Iya. Wow. 7 bulan. Luar biasa. Aku bisa cepet banget. Tapi kamu pernah nyangka nggak sebelum ketemu Andrew, kamu pernah nyangka nggak bahwa jalur kamu ketemu sama jodoh dan menikah tuh akan secepat itu gitu? Jalur itu bakal kayak gitu? Nggak pernah menyangka seperti itu sih. Cuman aku kan dulu tuh deket sama mama aku kan. Nah mama aku kan sekarang udah nggak ada. Sebelum dia pergi dia sempat bilang sama aku kayak ada mungkin mama nggak akan ketemu jodoh kamu, tapi jodoh kamu tuh umurnya di atas kamu lebih dari 10 tahun. Mama pernah bilang begitu? Bilang gitu. Oke. Terus dia kayak ya pokoknya gitulah, ada kisi-kisi dari mama gitu kan. Terus aku kayak is this the one? Berarti gitu. Terus kebetulan kayak Andrew tuh apa ya, hobi apa segala macam itu mirip sama mama aku, kayak suka bercocok tanam. Meskipun nggak kelihatan ya. Tampangnya lebih kayak anak band ya sih. Iya kan, langsung banget gitu kan. Tiap pagi tuh, ya ampun, detail juga ya dia. Dan sabar ya, maksudnya sabar. Terus nanamin gitu. Kenal sama aku mainnya ini akuarium, aku skating, kasih makan ikan satu-satu. Kita kan kalau kasih makan ya udah langsung aja gitu kan. Ikan cupang gitu kan. Kita pasti kasihnya kayak udahlah. Iya. Kalau enggak, Andrew tuh enggak. Andrew bener-bener kayak ambil capitan, terus satu butir disuapin gitu. Oh my god. Sampai yang agak freak ya. Tapi kayak yang lucu juga uniknya di situ ya. Gitu. Termasuk yang kemarin tuh yang pas kalian sempat menghibahkan beberapa peliharaan lain tuh punya Andrew juga. Iya punya Andrew. Terus ada beberapa juga kayak ikan piranha. Kita beli dari apa namanya, dari sekecil ini sudah segede gini sekarang. Oh wow. Kemarin kita sempat pindah rumah. Terus ikan-ikan kita itu nggak tahu mau dikemanain, kasih Kak Irfan Hakim. Tapi sekarang Kak Irfan kasih ikan-ikan aku ke Taman Mini karena udah nggak bisa pelihara. Ya udah lah ya. Tapi pada akhirnya memang diserahkan ke tangan yang tepat lah. Iya, tangan yang tepat. Terus juga ya pokoknya mereka yang penting happy aja lah. Oke. Tapi sorry, tadi aku sedikit penasaran ketika almarhum mama bilang bahwa jodoh kamu nanti adalah laki-laki berusia di atas 10 dengan beda usia di atas 10 tahun gitu sama kamu. Emang sebelumnya kamu nggak pernah ketemu sama laki-laki dengan beda usia yang cukup jauh kayak Andrew atau gimana? Kalau pacaran sih nggak, aku ada satu pacaran paling lama itu hampir 5 tahun, tapi umurnya cuma beda 6 bulan. Jadi aku harusnya kayak ini, bukan yang gue maksudnya. Terus ya udah pokoknya gitu, aku selalu dengerin apa kata mama, karena dulu sebelum mama aku meninggal kayak aku tuh nggak pernah takut pacaran sama orang yang salah. Karena kalau misalkan aku sama ini orang, aku pasti akan bawa itu orang ke rumah untuk mama aku terawang gitu. Untuk ketemu sama mama dulu. Terus kayak semenjak mama aku nggak ada ya aku nggak bisa nanya kayak gituan lagi kan ke siapapun. Jadi kayak udah aku ingat aja tuh mamaku waktu itu bilang gini. Ya terus kebetulan kayak hobinya sama, cara nge-treat aku juga mirip-mirip sama aku, sabarnya mirip-mirip apa segala macam. Kayak this is my mom gitu. Reinkarnasinya my mom. Tapi exactly perbedaan usianya berapa tahun berarti? 11 tahun. Oke. Dengan perbedaan usia yang cukup jauh ini, kamu ngerasa ada kesulitan nggak sih sebenarnya dalam proses kalian berumah tangga sampai akhirnya, kalau ngeliat kan kayaknya emang fit banget ya satu sama lain gitu, fit in banget itu kayak aku ngeliat gimana Andrew berusaha untuk masuk ke dalam dunianya kamu juga berusaha masuk ke dunia Andrew gitu, akhirnya jadi kalian saling melengkapi satu sama lain. Tapi untuk sampai akhirnya ke situ merasa kesulitan nggak sih untuk adjustnya, atau sebenarnya ya
udah go with the flow aja? Nggak juga sih, karena kak aku sama Hendra tuh orangnya go with the flow, terus kayak saling mengerti aja. Emang perbedaan umurnya tuh lumayan jauh ya, bukan yang kayak 2-3 tahun doang. Cuman kayak ya I try to blend in with his friends, dia juga blend in with my friends gitu. Dan akhirnya kayak sering banget kok dia kayak ikut aku hangout sama teman-teman aku sering hangout sama teman-teman dia. Jadi kayak emang saling mengerti, dan kalau misalkan emang ngerasa nggak cocok apa gimana ya, pokoknya mencoba aja dulu gitu. Nah sih, jadi Terus aku juga emang tipe orang yang butuh someone yang bisa drive aku gitu. Oke, ya karena memang butuh penyaluran energi yang lumayan besar. Jadi kalau pasangannya kayak, aduh udah mager, iya, someone yang bisa ngajarin aku hal yang aku belum tahu, aku belum kenal apa segala macam tuh. Andrew sosok yang seperti itu. Iya. Oke, selain karena memang mungkin perbedaan usia yang cukup jauh, tapi secara personality-nya juga dia memang bisa guide kamu, bisa drive kamu juga sesuai dengan porsinya lah ya. Aku juga nggak bisa sama cowok yang ribet, yang posesif, nggak bisa. Nah Andrew nih nggak sama sekali gitu, jadi kayak kayak aku nih gitu. Jadi nggak bisa download dating apps ya. Nggak bisa sih, tapi meskipun sekarang udah nggak ada appsnya ya gitu. Aku langsung aja ya. Udah. Masa aku langsung delete gitu. Iya, karena kayak nggak tahu kayak udah gitu. Udah dapet juga gitu. Awalnya memang cuma buat for fun doang. Aku main pas aku mau tidur, taunya dapet ini masa depan. Bagusnya itu baru ini iseng-iseng ya. Iya, lucu ya. Ini tuh sebenarnya kayak ada highlightnya bahwa ya benar-benar jodoh lewat dating apps itu juga bukan yang nggak mungkin lah, mungkin banget selama kitanya juga emang selektif dan ya hati-hati lah ya, nggak asal kayak ada nih udah pilih terus bukan nikah itu ya gitu juga gitu ya. Iya. Ada prosesnya ya. Malah ada zaman dulu sebelum ada social media apapun itu, kayak banyak orang yang ketemu jodoh di koran ya nggak sih? Ada tuh cerita kayak gitu. Iya. Zaman dulu ya, yang namanya jodoh tuh kita emang kita boleh cari, tapi kita emang harus ya udah go with the flow, terus kayak accept whatever happens. Terus kayak yang udah kalau emang jodohnya tepat waktu ya udah kalian akan menemukan itu gitu. Wah setuju banget, luar biasa ya. Pas sekali untuk menjadi closing tadi kalimatnya. Tapi serius ya, maksudnya aku mungkin belum pernah bilang ini sama Nada gitu, tapi aku personally adore your positivity gitu. Aku suka banget ya gitu, kayak kamu tuh ngelihat semua hal tuh kayak ya udahlah, ntar juga lewat gitu, ntar juga ya mau susah mau gampang ya udah nikmatin, jalanin gitu. Dan ini adalah hal yang menurut aku juga tadi tercermin banget dari sesi kita ngobrol. Mudah-mudahan nyampe juga ya ke sobat DRV semua, bahwa memang ya semua tuh tergantung satu mindsetnya kita, dua dengan siapa kita berinteraksi of course gitu kan, dan yang ketiga ya pola hidup kita, perilaku kita, semua hal yang kita lakukan sehari-hari gitu, itu semua bergantung banget gitu. Jadi hal-hal itu juga akhirnya akan bawa kita ke hal-hal yang mungkin lebih positif, hal-hal yang bikin kita jadi nggak ngeluh mulu gitu kan, nggak nyalahin orang lain mulu, nggak nyalahin hidup mulu dalam tanda kutip gitu. Jadi ya thank you banget Nada for sharing, terima kasih banget. Sama-sama ada di sini. Sama-sama. Kita juga belum pernah ngobrol sedalam ini sebenarnya ya. Pernah mungkin tapi cuma kayak cuplikan-cuplikan doang. Ya kan? Cuplikan set udah gitu, nggak pernah yang benar-benar dalam banget. Intinya aku sih sebenarnya thank you banget Nada udah sharing, terus kamu juga udah share aktivitas kamu lately gitu ya dengan lari tadi. Semoga dengan mau ikut aku lagi. Iya, bukan cuma aku ya. Semoga semua yang dengar juga dapat apa sih manfaat positifnya dari lari gitu kan. Jadi nggak semuanya ngerasa kalau lari tuh cuman kayak FOMO doang nih, atau kayak cuman sekedar dapetin happy-happynya doang. Tapi itu tadi ya ada prosesnya gitu. Dan namanya lari tuh goals itu bukan kayak gimana caranya bisa nyampe secepatnya lebih unggul dari orang lain, bukan itu goals utamanya gitu. Tapi bagaimana kita bisa berproses satu sama lain, bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita sendiri ya kan, dan akhirnya tadi gitu say thank you sama diri kita sendiri ya. Iya pasti. Oke, Nada mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Aku mau menyampaikan kepada pemirsa pokoknya in life itu harus dibawa happy terus. Aku tahu sih di dalam hidup pasti banyak banget masalah yang kita akan hadapi, tapi it's all about what's in your head. Mindset itu nomor satu. Kalau mindset kita udah positif, pasti akan tersalur ke hati kita, pikiran kita, semua segala macam tuh akan berjalan dengan lebih smooth. Yes. Dan pasti ya roda itu kan berputar. Jadi kalau kalian ada di bawah, nggak akan selamanya di bawah. Jadi tunggu aja sampai kalian di atas lagi. Wow, thank you. Thank you banget. Thank you Kak Indah. Positif banget.
Aduh, thank you banget ya Nada ya. Sobat BRP, thank you juga udah menyimak episode Curhat Bareng Indah kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan lainnya dan juga dengan narasumber lainnya. See you, bye. Bye.